Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Bapa dalam sorga, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu. Hanya menguasai hati dan pikiran kami. Pada waktu kami duduk, dia mendengarkan firman yang indah di malam Natal ini. Kami tahu Engkau ada di hati kami. Engkau lahir dan bertahta sepenuhnya dalam hati kami. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini, biarlah firman ini juga menggugah kami. Untuk kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan dan betapa kasih-Mu yang terus melimpah dari hari ke hari dalam hidup kami. Sampai kami di malam Natal ini, Engkau sudah tuntun sepanjang 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala rahmat anugerah-Mu dan segala hal yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang terbuka, kami siap mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Kuduskan hamba, kuduskan semua jemaat-Mu yang mendengarkan bagian-bagian daripada firman ini, supaya firman ini boleh menjadi hal yang nyata yang boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema khotbah malam ini diambil dari Baki, buku Almanak Kristen Indonesia. Temanya adalah namanya Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Itu tema yang diberikan kepada kita untuk kita bisa bahas bersama-sama pada malam ini. Sekali lagi temanya adalah namanya Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Mari kita buka kitab kita dari Yesaya pasal yang ke-9. Kita lihat bersama-sama ayat-ayat ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi Yesaya pasal yang ke-9. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diberi nama. Tahukah saudara bahwa nama kita punya arti bagi yang membuatnya? Ya, dulu saya mencari-cari arti nama saya. Ya, saya nggak tahu arti namanya. Tetapi setelah saya buka, ya William itu artinya adalah pahlawan yang lemah lembut. Hermon itu, ya itu seperti gunung itu ya, seperti gunung. Ya, lalu nama saya ada Belsasar. Belsasar itu adalah nama Daniel waktu dibuang. Ya, nama Daniel waktu dia dibuang. Ya, waktu dia menyamar di Babel itu namanya adalah Belsasar. Nah, kita lihat Belsasar itu artinya sebenarnya dewa Bel, dewa yang yang sangat diagungkan. Nah, saudara, arti nama itu memang sangat mempengaruhi. Ya, kadang-kadang saya manusianya keras juga, tapi lemah lembut juga kadang-kadang. Ya, tapi kadang-kadang juga ya seperti nama itu, pergerakannya seperti nama itu.
Sehingga saya selalu meyakini begini, nama kita adalah pengalaman dari si pembuatnya. Ya, kalau saya tanya ayah saya, siapa yang memberikan William, siapa yang memberikan Hermon, siapa yang memberikan Belsasar, itu bukan hanya satu orang saja. Ternyata banyak orang yang memberikannya. Ada dari ayah saya, ada dari nantulang saya itu orang Belanda ya. Jadi dia kasih namanya William, ya karena dia orang Belanda itu dia kasih namanya William. Lalu Belsasar itu dari kakek saya, ya dari kakek saya. Nah, kita bisa melihat saudara bahwa nama kita adalah harapan bagi yang memberikan nama tersebut. Apalagi kalau saudara melihat harapan-harapan itu bisa kelihatan dari beberapa suku di Indonesia yang membuat nama anaknya sesuai tentang apa yang diharapkan oleh orang tersebut. Ya, orang Nias biasanya memberi nama nama kepada anaknya, dan beberapa mahasiswa yang saya ketemu ada namanya Nikmati. Ya, saya nggak tahu apa yang dinikmati di sana. Ya, ada yang diberikan nama Terangi, ada namanya Pelajari, ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita orang Karo, apa yang menjadi pengalaman kita mau melahirkan di ladang, bisa jadi nama anaknya juga ladang ginting mungkin, ya, atau nama-nama tertentu yang bisa kita taruh kepada anak-anak kita. Orang Jawa sama, saudara. Orang Jawa juga itu tergantung ya. Nama-namanya juga dibuat nama-nama yang cukup luar biasa dengan harapan bahwa nanti kelak nama itu akan mempengaruhi dia. Ya, kalau nama itu mungkin terlalu berat bagi dia, ya diberi selamatan ya supaya menurunkan nama itu. Ya, dengan nama itu mungkin dia sakit-sakitan, ya diberi selamatan supaya pada akhirnya dia bisa selamat dengan baik. Ya, jadi berbagai hal di negara kita ini yang namanya nama itu punya makna yang besar bagi si pembuatnya. Ada harapan yang besar bagi si pembuatnya di dalamnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat makna di balik nama Tuhan Yesus yang tertera dalam Yesaya pasal yang ke-9 ini, ayat yang ke-5 khususnya, dikatakan di sana orang Yahudi juga kalau membuat nama punya makna dan harapan besar bagi yang diberi nama. Ada beberapa contoh dalam PL. Misalnya waktu Sarah mentertawakan berkat Tuhan yang akan diberikan lewat anak yang akan lahir itu, ya maka malaikat waktu itu bilang, hei kasih namanya Ishak, artinya tertawa. Kamu melecehkan apa yang saya katakan, tetapi Allah akan mewujudkan. Waktu Musa diambil dari air itu, ya diberi nama Musa, yang artinya itu diambil dari air. Ya, demikian juga mungkin perubahan nama dari Yakub yang penipu, ya yang penipu artinya kepada Israel yang disebut menjadi semacam pendekarnya Tuhan, menjadi pahlawannya Tuhan, dirubah namanya saudara. Nah, jadi memang nama itu sangat penting. Dalam PB juga ada Saulus yang dirubah jadi Paulus misalnya. Ya, itu nama-nama yang punya makna yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat nubuatan Yesaya tentang kelepasan Yehuda dan Yerusalem, ternyata tertera di dalam nama pembebas yang akan membebaskan mereka dan juga bangsa-bangsa lain. Mereka mengharapkan pembebas, ternyata sang pembebas adalah juga pembebas bagi bangsa yang lain. Dan memang nama daripada Yesus yang dinubuatkan di dalam Yesaya ini menjadi nama yang sangat penting, yang harus diingat. Bukan hanya orang-orang Yehuda yang mengingatnya, tetapi segala bangsa harus mengingatnya. Makanya saudara, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-23 sampai dengan Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6 berkonteks kehidupan Yehuda yang dilanda ketakutan terhadap ancaman Aram dan Israel. Ahaz mengambil keputusan yang salah, meminta pertolongan kepada Asyur dan bukan kepada Tuhan. Yehuda adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan karena dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga kalau saudara lihat, sebagai pembebas, Yesus dalam nubuat Yesaya memiliki 4 nama yang menjadi harapan bagi kebebasan Yehuda dan juga kebebasan kita sebagai gerejanya. Keyakinan ini didasarkan kepada harapan dalam Yesaya 8 ayat 23. Saya baca buat saudara, ya Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah
seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ini dasarnya. Mereka sangat memerlukan yang namanya pembebas buat mereka. Ya, karena mereka sangat terhimpit, ya, terhimpit, dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Ya, sehingga 4 nama ini dikatakan memiliki arti yang sangat penting bagi kita yang menantikan pembebasan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat nama yang pertama dikatakan penasehat yang ajaib. Penasehat ajaib dalam bahasa Ibrani dikatakan Peleios. Ya, Peleios. Yang artinya adalah penasehat yang ajaib, namun sebaiknya diterjemahkan sebagai Allah penasehat ajaib. Ya, hal ini memang didukung kalau saudara melihat oleh pernyataan Yesaya mengenai kebijaksanaan Tuhan, bahwa dia adalah ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Bagaimana kita melukiskan hal ini untuk kehidupan kita? Kalau Yesus itu adalah penasihat ajaib, berarti bisa dikatakan bahwa Yesus itu harus kita dengarkan. Dalam hal apapun dalam hidup ini, belajarlah selalu mendengarkan Tuhan kita. Karena dikatakan dia penasihat yang ajaib. Pada waktu ada kebuntuan kita, kita buntu dan seperti tidak ada jalan bagi kita, bertanyalah kepada sang penasehat yang ajaib itu. Pada waktu kita sukar memutuskan sesuatu dalam perjalanan hidup ini, kita juga dituntut untuk selalu bertanya kepada penasihat yang ajaib itu. Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan-keputusan yang salah yang pada akhirnya kelak mengecewakan kita. Adalah sangat banyak keputusan yang kita ambil yang didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya daging. Ya, keputusan yang didasarkan oleh keinginan demi keinginan kita. Padahal sebenarnya Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya itu, dia adalah penasihat yang ajaib. Dia adalah pendamping kita yang baik. Dia adalah Tuhan yang senantiasa mengarahkan dan menolong kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, nama yang kedua dikatakan Allah yang perkasa. Sebutan Allah yang perkasa dalam bahasa Ibrani dikatakan El Gibor. Yang artinya adalah Allah adalah pahlawan perang. Dan digunakan dalam Yesaya 10 ayat 20 sampai 21 yang bergandengan dengan Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Maknanya sangat kuat untuk meyakinkan bahwa Allah selalu berperang untuk kita. Nah, ini harus kita ingat nih saudara. Allah itu selalu berperang untuk kita. Banyak kesulitan-kesulitan, banyak himpitan demi himpitan yang terjadi. Tapi Allah itu selalu berperang bagi kita. Ya, banyak hal yang kita ragukan dalam hidup kita. Yang kadang-kadang kita pikir bagaimana hidup selanjutnya. Tapi dia Allah yang perkasa. Dia selalu berperang untuk kita. Dia selalu membela kita. Dia selalu menolong kita dalam kesulitan demi kesulitan kita. Nama yang ketiga dikatakan adalah Bapa yang kekal. Adapun sebutan Bapa yang kekal dikatakan Abiad. Abi itu Bapa kalau bahasa Ibrani. Ad itu kekal. Ini digambarkan sebenarnya dalam pembukaan kitab ini. Dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 2. Yang menyatakan bahwa hubungan Allah dengan Israel seperti hubungan Bapa, ayah, dan anak-anaknya. Nah, ini luar biasanya kita, saudara. Ya, kepada Allah itu hubungan kita seperti Bapa dan anak. Namun istilah ini juga berarti Bapa, ayah dari komunitas yang keseluruhan sosial diintegrasikan sebagai suatu keluarga. Dan secara khusus untuk perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki pelindung atau patron, yaitu bagi orang yang miskin sederhana, seperti yang disebutkan di dalam Yesaya. Istilah Ad berarti kekekalan, bukan dalam pengertian sementara, namun kekal yang mengindikasikan kebebasan dari semua keterbatasan. Kita anak yang terbatas, tapi Bapa kita itu kekal, nggak terbatas. Kita terbatas dalam hal apapun. Kita dengan masa depan kita, dengan apapun kita terbatas. Kita nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Tapi kalau kita berelasi dengan Bapa yang kekal itu,
Saya sangat percaya saudara bahwa kekuatan itu pasti akan menjadi milik kita yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya percayalah kepada Bapa yang kekal itu. Kepada Bapa yang menerima kita apa adanya itu. Sebutan yang terakhir dikatakan Raja Damai. Raja Damai itu Sar Shalom. Ya, Sar Shalom. Menunjukkan kepada apa? Seorang pembebas yang akan mewujudkan nubuat Yesaya pada Yesaya 9:3-4 di atas yang mana Israel telah dibebas, aman, damai dari musuh-musuhnya, dan juga telah ditegaskan dalam Yesaya 2 ayat 2-4 dan juga ayat 28. Kelihatannya dikatakan Yesaya sedang membandingkan antara Allah sebagai raja, pemimpin dengan apa? Pemimpin-pemimpin Israel yang sering dikecam oleh. Nah, jadi ternyata lewat nama daripada Yesus ini, Allah sedang membandingkan Allah kamu itu bisa membawa kamu kepada takut Tuhan, bisa juga membawa kamu kepada berhala. Raja kamu itu kalau memimpin bisa membuat kamu menjadi gusar, menjadi takut menghadapi semuanya. Tapi raja yang akan datang itu, raja yang dinubuatkan itu adalah Raja Damai. Dan pemerintahannya juga adalah pemerintahan damai sejahtera. Bahkan nanti di kerajaan Shalom, kerajaan dikatakan kerajaan Shalom yang diperintahnya dalam kerajaan 1000 tahun itu. Semua Shalom ada di sana. Semua damai sejahtera ada di sana. Makanya dia disebut sebagai apa? Raja Damai. Luar biasa ya saudara. 4 makna ini, nama ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita di malam Natal ini. Marilah dalam semua kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpastian dalam hidup kita. Percayalah kepada Yesus yang disebut tadi di dalam bagian itu. Bahwa dia adalah penasehat ajaib buat kita. Ya, bukan hanya penasihat ajaib, tapi dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, mengapa nama ini sangat penting bagi kita? Kalau saudara melihat di dalam pembacaan kita tadi, ada 3 sebab di sana. Sebab, lalu satu lagi adalah sebab ada nama, ada putra yang dilahirkan buat kita. Nah, ada 3 alasan dikatakan yang mengapa nama ini penting bagi kita. Yang pertama, karena nama ini adalah alasan untuk perubahan. Artinya begini, kesuraman sedang terjadi pada masa itu. Tetapi di balik kesuraman itu, mereka sangat mengharapkan adanya perubahan. Perubahan dari kesuraman, keterhimpitan, kepada kebebasan. Makanya saudara, kalau saudara lihat di dalam pasal 9 itu dimulai dengan pasal 9 ayat 1, dimulai dengan kata apa? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi sana, perubahan dari berjalan dalam kegelapan kepada berjalan dalam terang. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Banyak bangsa dalam dunia ini yang terus ada dalam kegelapan, yang tidak mengenal Tuhan. Dan juga dikatakan mereka yang di negeri kekelaman. Kekelaman itu artinya apa, saudara? Kekelaman itu bicara mereka yang ada di negeri ketidakpastian, katanya. Baginya terang itu akan bersinar. Ya, terang itu akan bersinar. Ya, kegelapan dari bangsa-bangsa itu akan diterangi oleh Yesus yang disebut tadi yang punya nama itu. Dengan adanya nama itu meyakinkan mereka bahwa terang dari yang punya nama itu akan menerangi mereka di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Saudara, mengapa nama ini sangat penting bagi kita? Yang pertama tadi karena nama ini adalah alasan untuk perubahan. Yang kedua adalah karena nama ini sebagai alat Allah yang menimbulkan sorak-sorai. Ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarah. Artinya, karena terhimpit dengan banyak, seringkali sorak-sorai itu hilang. Bah, kalau kita terhimpit dengan masalah kita ya saudara, ya kadang-kadang sorak-sorai kita itu berkurang. Tapi kalau kita diberkati Tuhan pasti teriak, oh puji Tuhan, haleluya, pasti gitu teriakan. Tapi kalau udah mulai susah, orang Batak bilang mulai dia pelan-pelan bilang gini, amangu ya mak, susah kali pun, ya
Belok ke kiri dia lihat lagi, amango ya mak. Dari manalah jalannya untuk menyelesaikan persoalan ini katanya. Dan itu sering terjadi susah. Tetapi dikatakan di sana, kalau pembebas yaitu Yesus yang punya nama itu hadir, maka sukacita itu akan diberikan kepada kita. Kalau apa yang kita keluhkan dalam perjalanan hidup ini, ya kita serahkan kepadanya, maka sukacita itu akan mulai muncul dalam hidup kita. Makanya dikatakan dalam teks kita ini, engkau akan menimbulkan. Jadi nama tadi itu akan menimbulkan banyak sorak-sorai. Sehingga apa? Ada sukacita besar. Ya kan saudara? Ya, dan sukacita itu digambarkan seperti sukacita di waktu panen. Tahu saudara-saudara ya, kalau dibilang panen ini petani yang mengerti. Ya, kalau dia udah menabur begitu banyak, lalu dia memanen sesuatu saudara, itu sukacita yang sangat besar. Apalagi kalau kalau sawahnya tidak diganggu oleh hama itu ya, dan hasil panennya bagus, wah itu sukacitanya sangat besar sekali. Dan juga dikatakan sukacita di waktu membagi jarahan. Ya, rezeki nomblok yang datang seperti itu. Dan itu gambaran dikatakan. Dengan hadirnya tadi nama Yesus itu dalam hidup kita, ini akan membuat sorak-sorai. Dalam hal apapun dalam hidup kita ini, kita harus belajar bersorak-sorai lah. Ya, jangan terhimpit terus saudara. Ya, kita belajar bersukacita. Ya, bersukacita karena sukacita itulah yang ditaruh dalam sorak-sorai kita ini. Ya, bukan sukacita yang sifatnya sementara, sekedar kita bebas dari masalah kita tidak, tapi sukacita karena Sang Natal, karena Sang Pembebas hadir dalam hidup kita, membebaskan kita dari semua belenggu demi belenggu yang menghimpit hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa nama ini sangat penting bagi kita? Yang pertama karena nama ini adalah alasan untuk perubahan. Yang kedua adalah karena nama ini sebagai alat yang menimbulkan sorak-sorai. Lalu yang ketiga, yang terakhir, karena nama ini tidak akan berkesudahan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Artinya apa? Nama ini punya peran yang sangat besar di dalam segala aspek kepemimpinan sang pembebas itu. Makanya dikatakan, ya, nama ini dikatakan besar kekuasaan. Ya, jadi Yesus itu digambarkan sangat besar kekuasaan. Jadi nggak perlu kita khawatir lah. Ya, banyak orang berapologet, membela nama Yesus, membela keilahian dan kemanusiaan Yesus. Banyak orang dengan berbagai macam cara menunjukkan bahwa dia ahli untuk membela nama Yesus. Saudara, tidak ada orang yang ahli bisa membela nama Yesus. Tapi nama Yesus itu hanya Yesus yang mampu membela namanya. Nggak ada kekuatan kita untuk berkata, menjelaskan lebih detail tentang persoalan-persoalan tentang nama Yesus itu, atau tentang Yesus secara pribadi. Karena Yesus itu harus kita yakini, dia adalah insani dan juga dia adalah ilahi. Dia adalah Tuhan, dia adalah manusia dan juga dia adalah Tuhan. Dia manusia sejati dan juga dia adalah Tuhan yang sejati. Ya, logika manusia tidak akan sampai ke sana, saudara. Tapi lihat di sana, damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Ya, coba Anda perhatikan di dalam silsilah Yesus ada nama Daud di sana yang menjelaskan silsilahnya, dari mana asal usulnya. Makanya dikatakan kerajaan Kristus akan kokoh selama-lamanya. Inilah mengapa nama itu penting, karena nama itu tidak akan berkesudahan. Saya rasa nama ini juga berpengaruh dalam setiap lini hidup kita. Seharusnya tidak ada yang kita takutkan, karena nama ini melekat dalam hati dan seluruh hidup kita. Kita perlu memperdayakan hidup kita. Ya, memberdayakan hidup kita kepada Dia yang melalui namanya kita mengalami perubahan besar. Mari rayakan Natal dengan sukacita karena namanya yang sangat berkuasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal buat kita. Shalom. Mari kita akan akhiri firman ini dalam satu pujian yang menjadi doa kita bersama.